Hum itu ke atas. Jadi hum itu berarti kepada orang-orang atau tokoh-tokoh yang disebutkan sebelumnya. Oh, bukan untuk yang Iya, itu. betul, enggak. Iya, berarti itu mafia qasidah berarti. Nah, mafia qasidah Iya. yang tujuannya adalah doktrinisasi. Waduh. Tadi itu ya. Dan bagaimana dengan thariqah ini? Wa amitna fi thariqatin thariqah al-bait ya thariqah Rasulullah. Thariqah Rasulullah. Thariqah al-bait itu ya thariqah Rasulullah. Beliau mengatakan summa la taghtarra bin nasabi. Kemudian jangan sekali-kali engkau itu tertipu dengan nasab. Wow, warahmatullah. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fatagri. Siapa ahlul bait? Hah? Aman. Syubbihu bil anjumiz zuhuri. Siapa itu? An-nujumu amanul ahli sama wal bait amanul ahli. Siapa? Wasafinatul lin najati. Siapa? Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Mau babil berkahnya siapa? Wahdinal husna fi tariqatihim. Ngikuti jalan siapa? Wa abidna fi tariqatihim. Tariqahnya siapa? Jadi tutup. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih panjang umur, masih bisa bermuajahah dengan semua para kekasih Allah lah. Amin. Dan alhamdulillah kita juga masih bisa bersanding dengan Gus Aziz Jazul ini, insyaallah. Oke Gus, ini ada hal-hal yang cukup mesti dibuka ini, Gus. Ini karena udah lama banget udah lama melekat di masyarakat, di pemikiran masyarakat. Salah surah. Dan sampai ke hati-hatinya ini harus dibongkar ini. Jadi ada sebuah qasidah yang sering diulang-ulangi gitu Gus ya, dan dijadikan sebagai sandaran untuk memperalat masyarakat agar mencintai mereka dan menakut-nakuti gitu. Waduh, iya. Amat ya. Menakut-nakuti jika tidak Walat mencintai gitu mereka. ya? Iya, Walat. Iya. Nggak masuk surga, masuk neraka. Nah, itu. Gempa bumi surga. Gempa bumi. Nggak dapat syafaat. Betul. Itu di mana redaksinya kalau gini, qasidah apa gitu ya. Walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasabu, pesanannya itu. Di mana itu tanggapannya, Gus? Jadi untuk qasidah itu kalau di bahasa Indonesia itu apa namanya itu kayak syair gitu ya. Syair yang tujuannya itu untuk pujian. Ya. Dan qasidah tersebut itu disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Salah seorang wali kutub ya, seorang wali kutub, seorang ulama yang karya-karyanya sampai sekarang itu masih dikaji di pesantren-pesantren seperti Risalatul Mu'awanah gitu ya. An-Nasaih Hudiniyah dan seterusnya. Itu qasidah tadi yang dibaca itu terdapat di dalam diwan. Jadi diwan itu adalah kumpulan-kumpulan syair yang beliau yang disusun ya. Kumpulan semua syair-syair beliau disusun dalam kitab tadi, Diwan Imamul Haddad itu disebutnya. Diwan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Oke. Nah, untuk tadi walana khairul anami Abu Aliyul Murtadha hasabu wa ila sittaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Nah, itu untuk awal dari qasidah itu ada di Qafiyah Nun ya. Di awalnya itu disebutkan kam bi qalbi fi kamin syajani ya hayatar ruhi wal badani. Betapa banyak hatiku mengalami kesedihan. Ya hayatar ruhi wal badani, wahai kehidupannya ruh dan kehidupannya badan. Matawafil yauma fid dimani. Tidaklah keliling-kelilingku pada hari ini itu berada dalam kekotoran. Wal firabun nafsi fil watani, dan keterasingan diri di tanah air dan seterusnya gitu ya. Jadi itu berada atau itu merupakan kalam dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, kemudian langsung saja kepada tema yang dipertanyakan tadi. Jadi di dalam qasidah ini beliau itu memuji kepada Ahlul Bait. Nah, siapa Ahlul Bait? Nah, ini akan dijelaskan di qasidah ini. Oke. Walana khairul anami abu, kami itu memiliki kakek moyang, nenek moyang. Datuk yang merupakan sebaik-baiknya manusia itu siapa? Rasulullah. Wa aliyul murtadha hasabu, dan selanjutnya yaitu Sayyidina Ali yang diridhoi martabatnya. Wa ila sibtaini nantasibu, dan kepada Sayyidina Hasan dan Husain, sibtain ya. Sayyidina Hasan dan Husain kami menisbatkan diri. Nasaban dengan penisbatan ma fihi min dakhani, yang di situ tidak terdapat asap, tidak terdapat kekotoran gitulah. Atau noda, yang di situ tidak terdapat noda. Kam imamin ba'dahu khalafu, betapa banyak imam di setelah Rasulullah, setelah Sayyidina Ali, setelah Sayyidina Hasan dan Husain, itu banyak dari imam yang menjadi pengganti. Khalafu minhu ya. Sadatun bidza urifu, di mana mereka itu dikenal dengan para sadah, para sayyid, para asyraf, para dzurriyyah Rasul gitu. Dan dengan ini mereka dikenal. Ini kan menjelaskan tentang Ahlul Bait gitu ya. Nah, berarti Ahlul Bait yang pertama itu adalah Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya kan? Ya. Oke. Selanjutnya baru 4 nih ya. Wa bihadzal wasfi qad usifu, dengan sifat ini mereka telah disifati min qadimid dahri wa zamani, semenjak masa yang sangat lama. Oke, seperti siapa?
Mithlu Zainal Abidin Ali, seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, cicit daripada Rasulullah, putra daripada Sayyidina Husain. Wa ibnihil Baqiri khairi wali, dan putra dari Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, yaitu Muhammadil Baqir, khairi wali, yang sebaik-baik wali. Selanjutnya, wal imamis sadiqil hafili, Imam Ja'far Shadiq Al-Hafili yang meriah. Wa aliyin, dan Sayyidina Ali Al-Uraidi, dil ulal yakini, yang memiliki keyakinan yang tinggi. Nah, lalu yang sering digunakan, katakanlah yang digunakan untuk doktrin masyarakat, Doktrinisasi. ya, doktrinisasi masyarakat untuk mereka nih, golongan yang biasa memelintir dengan menggunakan qasidah-qasidah ini, itu yang sering dibawa tuh ini. Fahumul qaumul ladzina hudu, mereka itu adalah kaum alladzina hudu, di mana mereka mendapatkan hidayah. Wa bi fadlillahi qad saidu, dan mereka itu telah bahagia dengan karunia Allah. Wa li ghairillahi maqasadu, dan mereka itu tidak menuju, tidak memiliki tujuan kecuali Allah. Wa ma'al qur'ani fi qarani, dan dibarengkan dengan pengamalan-pengamalan dari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, artinya di sini yang dimaksud dengan hum kan domir ya, kalau di ilmu nahwu ya, domir. Dan domir itu kembali ke siapa? Kembali kepada orang-orang yang disebutkan sebelumnya tadi kan. Dan di situ ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, kemudian ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, kemudian Ja'far Shadiq, kemudian Muhammadil Baqir, ya, Muhammadil Baqir, Ja'far Shadiq, dan Imam Ali Al-Uraidi. Mereka itulah yang disebutkan, yang dimasukkan di dalam qasidah ini, di dalam nadhaman ini. Mereka adalah kaum yang mendapatkan hidayah itu iyalah. Karena mereka dikenal dengan kesolehannya, ketawaduannya, akhlak yang mulia, ya kan, mencintai sesama, ya kan, tidak merasa dirinya mulia, dan mereka tidak memiliki tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu mereka juga mengamalkan apa-apa atau kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, mereka itu disifati dalam nadhaman ini. Kemudian selanjutnya, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri, di mana mereka tadi yang disebutkan sebelumnya. Mereka adalah Ahlul Bait. Ya, kenapa? Ya karena memang secara nasab, secara genetik mereka memiliki darah Rasulullah. Ya kan? Mereka memiliki darah Rasulullah. Kemudian yang kedua, memiliki akhlak yang mulia. Kemudian mengamalkan Al-Qur'an, mendapatkan hidayah dari Allah taala. Kemudian mereka tidak memiliki tujuan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Sehingga mereka wajar disebut sebagai Ahlul Bait. Itu kan, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri, sehingga karena mereka adalah orang-orang yang berkepribadian sangat mulia di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu menjadi hum amanul ardi, mereka menjadi keamanan untuk bumi. Gitu. Artinya ketika bumi itu tidak ada sosok-sosok tokoh-tokoh seperti mereka, maka bumi ini akan hancur. Gitu. Pada akhirnya maka ingatlah. Hum itu ke atas. Jadi hum itu berarti kepada orang-orang atau tokoh-tokoh yang disebutkan sebelumnya. Oh, bukan untuk yang Iya, itu. betul, enggak. Iya, berarti itu mafia qasidah berarti. Nah, mafia qasidah Iya. yang tujuannya adalah doktrinisasi. Waduh. Tadi itu ya. Nah, selanjutnya, karena mereka ini adalah Ahlul Bait, ya. Mereka Ahlul Bait yang memiliki kriteria yang disebutkan tadi. Sehingga oleh Al-Imam Al-Haddad itu disebutkan syubbihu bil anjumi zuhri, mereka diserupakan dengan bintang-bintang yang indah, kan? Misalnya maqad ja'a fi sunnah, sebagaimana keterangan ini datang dari sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya lagi disifati juga Ahlul Bait tadi yang sebelumnya, tokoh-tokoh yang disebutkan sebelumnya. Wasafinun lin najati, dan mereka itu diibaratkan seperti kapal. Kapal untuk keselamatan. Yang namanya kapal kan, ketika kita berada di tengah lautan dan tidak menaiki kapal, maka kita bisa tenggelam. Kalau tidak bisa berenang, meskipun bisa berenang, akan terombang-ambing dengan ombak. Apalagi ada tsunami gitu kan. Jadi kita harus mendatangi mereka, mencintai mereka, tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Untuk apa tujuan? Selamat. Selamat dari musibah, selamat dari kemaksiatan, selamat dari adab Allah Ta'ala, selamat dari neraka. Idza khifta min tufani kulli, ada ketika engkau itu takut dari angin topan yang dapat menyakiti kita semua. Nah, jadi ini kembali kepada kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kan ada angin topan yang kemudian di situ muncul banjir bandang. Setelah ada banjir bandang, semuanya kan ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang selamat itu bukanlah orang yang naik ke atas gunung atau bukit. Bukan. Nah, tetapi orang-orang yang masuk ke dalam perahu atau kapal. Nah, sehingga mereka itu diibaratkan seperti kapal yang tujuannya untuk menyelamatkan diri kita. Panju fiha, maka selamatlah engkau di dalam kapal tersebut. La takunu, kada, jangan seperti ini. Oke. Wa atasim billahi wasta'ini, dan berpegang teguhlah kalian engkau kepada Allah Ta'ala, dan minta tolonglah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Rabbi fangfa'na bi barakatihim, ya Allah, berikanlah kami manfaat ya dengan
keberkahan mereka. Siapa keberkahan siapa? Yang di atas. Nah, yang disebutkan tadi mulai dari Betul. Rasulullah, Betul. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seterusnya tadi. Wahdinal husna bihurmatihim. Dan berikanlah kami petunjuk yang menuju ke perkara yang terbaik lantaran kemuliaan mereka. Wa amitna fi tariqatihim. Dan matikanlah kami dalam tariqah mereka para ahlul bait yang disebutkan nama-namanya tadi. Iya. Ya, wa mu'afatin minal fitani, dan ya Allah berikanlah kepada kami keselamatan dari fitnah-fitnah. Nah, jadi kemudian bagaimana dengan tariqah ini? Wa amitna fi tariqatihim, tariqah ahlul bait ya tariqah Rasulullah. Tariqah Rasulullah. Tariqah ahlul bait itu ya tariqah Rasulullah. Ketika kita ini mengamalkan apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah, apa saja yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka hakikatnya kita telah mengikuti tariqah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang kemudian oleh ulama-ulama sufi ya di masa-masa berikutnya itu menjadi tariqah-tariqah yang terkenal. Itu ada tariqah Rifaiyah, ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada apa itu? Syadziliyah, dan seterusnya. Banyak. Jadi itu pengembangan daripada tariqahnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ketika berbicara tariqahnya Syekh Abdul Qadir, berbicara tariqahnya Rasulullah. Subhanallah. Tariqah Syadziliyah, tariqahnya Rasulullah. Tariqah Naqsyabandiyah, tariqahnya Rasulullah, dan seterusnya. Bukan Ya. hanya Bukan hanya tariqahnya mereka, Oh, gitu mereka. kan. Mereka aja, itu. Nah, selanjutnya nih. Nah, bagi orang-orang yang merasa dirinya itu adalah keturunan dari imam-imam yang tadi, keturunan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari Sayyidina Hasan Hussein, Muhammadil Baqir, kemudian Ja'far Shadiq, kemudian Muhammad An-Nagib, Ali Al-Uraidi, dan seterusnya. Itu ada pesan yang dituangkan oleh Imam Al-Haddad, Imam Abdullah Al-Haddad. Ya. Beliau mengatakan, "Tsumma la taghtarra bin nasabi." Kemudian jangan sekali-kali engkau itu tertipu dengan nasab. Wow, bahaya ini. Benar. Sekali lagi Gus, tolong. Jangan sekali-kali engkau itu tertipu oleh nasabmu. Waduh. Betul. La, jangan sekali-kali. Wala taqna bikanabi. Dan jangan engkau itu menerima, dan jangan engkau itu merasa santai dengan apa? Dengan hanya menceritakan, oh, datus saya itu seperti ini, datus saya seperti ini. Jangan seperti itu. Tapi apa? Tetap kembali kepada jalur, yaitu apa? Wattabi fil hadi khairan nabi, dan ikutilah sebaik-baiknya nabi dalam petunjuk. Yaitu siapa? Khairan nabi ini adalah Ahmad al-Hadi ila sunani, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Tuh, bahwa khatmun linabiyyin, dan seterusnya. Nah, dari kesimpulan apa yang ditorehkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, di mana dari sini orang-orang yang merasa menisbatkan dirinya atau nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya berarti kriteria dari Ahlul Bait itu sendiri itu adalah seperti kriteria yang disebutkan pada awal-awal tadi. Yaitu apa? Tadi kita ulangi lagi kan. Mana tadi? Alladzina hudu, yaitu mereka yang mendapatkan hidayah. Ya. Qad saidu bi fadlillah, mereka itu bahagia lantaran mereka mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kriteria kedua. Kriteria ketiga, wali ghairillahi maqasadu, mereka tidak memiliki tujuan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, itu adalah mengamalkan isi-isi daripada Al-Qur'an. Nah, sehingga ketika empat ini terkumpul dalam diri seseorang, maka mereka barulah pantas disebut sebagai ahlu baitnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang merupakan amanul ard, keamanan bagi bumi, keamanan bagi alam semesta. Jadi gitu ya. Kriterianya 4 itu. Jadi kriterianya 4 ini. Jadi kalau ada ahlul bait yang selenehan, asal-asalan, tidak termasuk. Ya nggak termasuk lah. Insyaallah. Jadi katakanlah gini. Ketika ada seseorang yang mengaku dirinya adalah ahlul bait, kemudian dia itu merasa bangga. Nah, itu sudah bertentangan. Merasa bangga itu adalah salah satu penyakit dari setan yang hinggap, yang terdapat dalam hati seseorang. Ya. Nah, ketika seseorang itu memiliki satu penyakit hati, ya otomatis gimana dia bisa menuju Allah Subhanahu wa taala, sementara seseorang yang ingin menuju Allah taala itu harus berada dalam kondisi yang kosong, hatinya itu kosong dari segala apapun. Ya kan? Mau pengen disebut sebagai seorang wali, ya, seorang ulama, memiliki nasab yang mulia, misalkan, dan seterusnya. Oh, enggak ada. Hanya Allah tujuannya. Hanya Allah tujuannya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai hal ini menjadi katakanlah senjata untuk mendoktrin orang lain agar mengikuti dirinya. Jangan sampai, teman. Jadi masyarakat itu harus cerdas. Kita ini udah terjajah lama loh. Udah terjadi 350 tahun. Ditambah 4 tahun lagi itu kan. Apalagi anak Habib. Nah, dalam diri saya terdapat darah Rasulullah, kan gitu. Aduh, sama. Udah jauh itu. Ya, jauh dari kriteria Ahlul Bait. Betul. Berarti qasidah ini untuk didagangkan berarti kalau gitu ya. Betul. Jadi makanya kalau baca itu jangan
sepotong-sepotong gitu kan. Harus dong difahami maknanya, ya kan? Iya. Kemudian yang dibaca itu adalah versi yang lengkap supaya tidak memiliki pemahaman yang salah. Kayaknya nggak bisa nggak ngerti ilmu nahu itu, Bos. Allah bisa jadi. Jadi karena hukumnya itu malah ke diri sendirinya gitu. Nah, ngena amat. Jauh banget itu. Oh, bro. Wah, kaji mon. Benar betul kan. Nah, betul. Mafia eta ngaranna mafia qasidah eta, mafia nasab eta. Barangkali cukup kita membahas ini aja dulu lah. Ini juga cukup membantah lah, kita harus melek dengan keadaan gitu ya. Karena masyarakat kadang-kadang takut, Gus. Misalnya ada habib-habib muda yang dawir-dawir teh geuning tah. Aju minta doma, minta naon. Ajuna ngasih eta kan sieun kawalat. Jadi ente kalau misalnya nggak ngasih domba sama saya, ente kualat, ente nggak dapat syafaat ente. Itu tinggal dilawan aja yang kayak gitu, Mak. Jangan takut, sama. Jadi kalau benar-benar duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kriterianya itu adalah yang seperti tadi disebutkan. Ada 4 kriteria, itu kan. Dalam dirinya terdapat petunjuk, artinya dia menunjukkan, dia mendapat petunjuk, kemudian dia menunjukkan orang lain menuju kebenaran, menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta Allah Taala, dicintai oleh Allah Taala. Tapi kalau hanya sekedar dawir, hanya sekedar debeh, ingin mendapatkan manfaat di balik kemuliaan yang dia klaim, apa bedanya sifat orang yang seperti itu dengan sifatnya Abu Jahal? Ya artinya dia hanya mengeruk kemanfaatan dari orang lain lantaran latar belakang yang dia miliki gitu. Meskipun latar belakang itu masih dipertanyakan kebenarannya gitu kan. Cukup barangkali, Gus. Ya, siap. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.